Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wazak Fatia Kumariah, NIM 193111143. Saya dari kelas PAI 5D. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang historisitas fikih pada mata kuliah Masailul Fiqih. Yang pertama yaitu historisitas fikih. Sebelum kita memasuki materi lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari historisitas fikih. Baik, historisitas itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sejarah. Lalu, pengertian dari fikih itu adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun kehidupan manusia dengan Allah. Nah, fikih ini membahas tentang cara beribadah dan muamalah yang sesuai dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pada slide pertama yaitu posisi teks, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, dalam Islam ini Al-Quran dan hadis menempati posisi sentral dalam kajian yang merupakan sumber peradaban. Nah, kedua sumber primer Islam tersebut merupakan sebuah respon atas berbagai problem sosiokultural yang muncul pada kurun waktu tertentu. Lalu yang kedua, pengertian Al-Quran. Nah, Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang berlangsung selama kurang lebih 23 tahun, yang bertujuan untuk sebagai petunjuk hidup untuk umatnya. Nah, kitab suci ini memiliki kekuatan yang luar biasa, memiliki keluasan dan kedalaman makna yang kita ibaratkan seperti lautan atau sebuah wadah yang menampung air, dan wadah tersebut sangat luas dan dalam. Jadi kitab suci ini memiliki keluasan dan kedalaman makna tanpa bertepi. Lalu dari pengertian sunnah sendiri, sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW yang menjadi tumpuan umat Islam hingga saat ini. Nah, ajaran Islam ini memiliki kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Kalau hadis ini sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Masyarakat Muslim di Indonesia ini berbeda-beda dengan masyarakat Muslim di Mekah, Madinah, dan wilayah lainnya. Nah, kalau di Indonesia, Islam ini ditampilkan oleh penganutnya dengan berbagai corak. Mereka semua menampilkan Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan beragam bentuk dan beraneka pemahaman. Islam ini masuk ke wilayah Nusantara dibawa oleh para pedagang, dan selanjutnya Islam ini dikembangkan melalui dakwah dengan berbagai pendekatan. Nah, Islam ini dikembangkan melalui dakwah oleh Wali Songo. Yang ketiga yaitu organisasi Islam di Indonesia. Nah, di Indonesia ini terdapat dua organisasi Islam sebagai representasi organisasi Islam Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan NU. Kalau aliran sendiri yaitu Sunni dan Syiah, serta aliran teologi dan madhab fikih. Nah, semua ini meyakini dan mengklaim organisasi, aliran, dan madhab mereka yang paling benar dan yang paling baik. Organisasi, aliran, dan madhab ini merupakan sebuah ancaman disintegrasi internal Islam Indonesia di satu sisi, dan merupakan potensi kekuatan dan kekayaan Islam.
itu merupakan kelebihan dan kekurangan dari organisasi, aliran, dan paham yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa di Indonesia ini terdapat banyak madhab fikih yang berkembang. Setidaknya ada 5 madhab fikih, bahkan lebih dari itu. Nah, semua ini berkembang dan berpengaruh, tetapi ini tidak dipaksakan oleh negara, karena negara mengakui Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, jika dipaksakan, maka negara akan berhadapan dengan masyarakatnya sendiri. Pada slide berikutnya, yaitu slide keempat, stagnasi tasyrik Islam. Stagnasi tasyrik Islam. Yang pertama yaitu pengertian fikih. Pengertian fikih. Fikih itu tidak dapat dilepas keberadaannya dari faktor kondisi sosio-historis yang mengitari para ulama fikih dalam memproduksi fikih. Jadi berhubungan erat dengan sosio-historis. Dapat pula dikatakan bahwa fikih ini merupakan produk kondisi sosio-historis, karena fikih ini merupakan hasil olah nalar manusia yang relatif dan lahir berdasarkan kondisi sosio-kultural. Maka dari itu, fikih ini apabila di suatu tempat belum tentu cocok di tempat yang lain. Apabila di tempat saya cocok, belum tentu di tempat Anda cocok, seperti itu. Walaupun dalam waktu yang bersamaan. Karena apa? Karena disebabkan kondisi masyarakat yang berbeda-beda. Bahkan Al-Quran itu memerintahkan kepada manusia untuk bersaudara dan saling menghargai, bukan hanya terhadap sesama muslim, melainkan juga terhadap manusia pada umumnya. Lalu yang kedua, pengertian persaudaraan. Persaudaraan itu adalah persoalan prinsip dalam Islam. Sedangkan perbedaan dalam banyak hal adalah pada persoalan furu'iyah. Persoalan usuliyah atau prinsip dan furu'iyat bukan pada persoalan penting dan tidak penting, karena semuanya itu sama pentingnya, baik fikih maupun akhlak. Tetapi yang dibutuhkan kearifan dalam memahami makna itu lebih utama daripada yang lain. Mana yang kita prioritaskan dan mana yang bisa kita kemudiankan atau yang bisa kita akhirkan. Lalu yang ketiga, pembagian hukum Islam. Secara ideal, aturan-aturan formal fikih itu diekspresikan dengan nilai-nilai akhlak. Memang terdapat pembagian hukum dalam Islam, paling tidak itu dibagi kepada 3 bagian, yaitu yang pertama hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib diyakini oleh orang-orang mukallaf atau yang terbebani dengan hukum, yang meliputi kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, dan hari akhir. Lalu yang kedua yaitu hukum khuluqiyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang wajib atas orang-orang mukallaf, menyangkut kewajiban yang harus dilaksanakan dan larangan itu wajib ditinggalkan. Yang ketiga, hukum amaliyah atau hukum praktis, itu yang berkaitan dengan perkataan dan perbuatan mukallaf serta tata cara melaksanakannya. Nah, ini yang disebut dengan hukum fikih, dan bagaimana dapat sampai kepada hal tersebut itu dibutuhkan ilmu usul fikih. Lanjut pada slide kelima, yaitu fenomena fikih generasi awal. Yang pertama yaitu awal terjadinya perbedaan pendapat
Kita ketahui bahwa sejak meninggalnya Nabi Muhammad SAW, maka terputus pula wahyu yang diturunkan. Sementara pada saat itu masalah terus bermunculan mengitari kehidupan para sahabat. Bahkan meninggalnya Nabi itu merupakan awal terjadinya perbedaan paham di kalangan sahabat. Yang kedua yaitu pasca Rasulullah wafat. Pasca wafatnya Rasulullah ini tidak jarang sahabat melakukan ijtihad. Karena apa? Karena tantangan hidup dan kondisi sosiohistoris sudah berbeda dengan masa Nabi Muhammad SAW. Tentu saja berbeda, karena tidak ada yang menengahi dan tidak ada yang memberi sebuah nasihat. Maka saat itu terjadilah perbedaan pandangan di kalangan sahabat, khususnya kalangan Khulafaur Rasyidin. Jika ditelusuri ke belakang dalam pertumbuhannya, itu hukum Islam dimulai dengan satu masa pembentukan dan pembinaan secara langsung oleh Rasulullah. Generasi pertama kaum muslim itu dengan segala kompleksitasnya. Pada saat itu, hukum Islam itu dapat dikatakan sebagai solusi terhadap masalah kemanusiaan. Hukum Islam itu adalah refleksi logis dari pergumulan berbagai situasi aktual yang kemudian melahirkan karya-karya fikih. Dengan begitu, karakter fikih yang lahir lebih berorientasi memenuhi kebutuhan masyarakat pada zamannya. Jadi itu menyesuaikan zamannya. Bahkan pada masa Rasulullah, hukum Islam atau fikih ini merupakan respon positif Al-Quran terhadap persoalan-persoalan yang muncul. Jadi dijadikan sebuah rujukan. Kita lanjut pada slide ke-6, yaitu madhab fikih. Yang pertama ada madhab Hanafi, yang kedua madhab Maliki, yang ketiga madhab Syafi'i, dan yang keempat madhab Hambali. Sebagian ulama ini, khususnya para ahli sejarawan, dalam pembentukan hukum Islam ini memandang bahwa madhab-madhab yang dibangun oleh para imam madhab ini lahir dalam lingkaran pengaruh politik penguasa. Kepentingan politik ini turut berpengaruh dalam memberi corak dan karakter fikih yang lahir dari mereka. Jadi pada saat itu pengaruh politik sangat mendominasi, dan mereka yang tercatat misalnya Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i, Ja'fari itu lahir dalam kitaran kekuasaan politik pada dinasti Abbasiyah. Fakta sejarah seperti ini penting dijadikan sebuah variabel pertimbangan dan sekaligus menjadi sebuah pengaruh dalam melahirkan fikih-fikih yang selanjutnya. Nah, dengan adanya madhab fikih ini menjadikan umat Islam ini menjadi terkotak-kotak atau terbagi-bagi. Nah, selain kontribusi dari ulama-ulama madhab tersebut, itu juga sekaligus menjadi salah satu faktor yang secara signifikan mewariskan ikhtilaf yang berkepanjangan. Yang pertama yaitu madhab Hambali. Nah, imam madhab yang pertama yaitu Abu Hanifah. Nama lengkapnya yaitu Nu'man ibn Thabit ibn Zauti. Ini dilahirkan pada tahun 80 Hijriah di Kufah. Belajar dari ulama tabi'in Hamad ibni Abi Sulaiman. Selain itu, ia belajar fikih dari Atha ibnu Robah dan Nafi Maula ibni Umar. Abu Hanifah ini mengalami perpindahan kekuasaan dari Bani Umayyah ke Bani Abbas. Dalam peralihan ini, Kufah ini menjadi pusat sebuah pergerakan.
Lalu yang kedua madhab Maliki. Imam yang kedua yaitu Imam Malik yang memiliki nama lengkap Malik ibnu Anas ibnu Malik ibnu Abi Amir yang nasabnya berakhir sampai Zu Asbah dari zaman. Zu Asbah dari zaman. Nah, kakeknya sendiri ini yang bernama Abu Amir ini termasuk sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kakeknya adalah seorang yang datang ke Madinah dan menetap di sana. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Dan kemudian ia berguru kepada ulama Madinah. Dan pertama kalinya ia belajar dari Abdul Rahman ibnu Hurmuz dan ia termasuk salah satu imam hadis yang sudah dipercaya. Lalu yang ketiga itu madhab Syafi'i. Nama lengkapnya Abdullah ibnu Muhammad ibnu Idris ibnu Abbas ibnu Utsman ibnu Syafi'i al-Syafi'i al-Muttalibi. Ia dilahirkan di Huzah tahun 150 Hijriah. Terdapat pertentangan-pertentangan yang terjadi dalam materi fikih, yaitu merupakan sebab kesibukan para ulama yang menyusun bangunan ilmu mereka yang dinamakan sebagai usul fikih. Yaitu usul fikih adalah kaidah-kaidah yang diikuti oleh ulama dalam proses pengambilan kesimpulan atau istimbat hukum-hukum fikih. Yang keempat madhab Hambali. Ahmad ibnu Hambal, nah ini adalah imam hadis yang sangat terkenal dengan kitab musnadnya atau Musnad Ahmad ibnu Hambal. Beliau dilahirkan pada tahun 164 Hijriah dan nama lengkapnya yaitu Ahmad ibnu Hambal ibnu Hilal Al-Zahili Al-Syaibani Al-Maruzi Al-Baghdadi. Lanjut slide berikutnya, slide 7, yaitu etika pintu ijtihad tertutup. Penyebab keterhentian perkembangan kajian fikih adalah pada masa kodifikasi atau tadwin. Gerakan tadwin sendiri ini merupakan upaya untuk menyimpan khasanah ilmu para ulama. Tetapi di sisi lain ini menjadikan penyebab ulama berikutnya merasa cukup dengan apa yang telah tersedia. Jadi kalau bahasa kita sekarang adalah mager karena sudah tersedia. Nah, mereka ini merasa tidak perlu melakukan penelitian dan pengkajian ulang terhadap sejumlah masalah baru dan aktual yang muncul. Aktivitas yang menggantikan ijtihad adalah tradisi masyarakat, kitab-kitab fikih dan kitab-kitab hadis. Bahkan beberapa kitab hadis dan fikih ini disyarah berulang-ulang oleh ulama. Misalnya kitab hadis yaitu Fathul Bari yang disyarah sekurang-kurangnya 3 kali, bahkan lebih dari itu. Yang kedua yaitu tertutupnya pintu ijtihad tidak menutup seluruh pintu ijtihad yang lain. Satu pintu ijtihad itu ditutup dan yang lainnya itu tetap dibiarkan terbuka. Pintu ijtihad yang ditutup itu adalah ijtihad mutlak atau penalaran independen. Dan yang tetap terbuka itu adalah pintu ijtihad fi al-madhab atau ijtihad dalam koridor madhab. Ijtihad dalam pikai madhab ini terus berkembang dengan menggunakan metode ijtihad imam madhabnya. Hal ini sudah tentu membuka peluang lahirnya kesimpulan-kesimpulan parsial yang berbeda dengan madhab lainnya. Lanjut pada slide ke-8, yaitu mengembangkan ijtihad independen atau mutlak. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini disertai dengan
dampak dari globalisasi telah membawa perubahan yang sangat cepat, di mana masalah sosial itu muncul dengan wajah yang sangat beragam, bahkan tidak bisa diduga. Dan akhir-akhir ini muncul kegelisahan intelektual tentang urgensi dan utilitas usul fikih dalam diskursi keislaman. Kegelisahan ini diekspresikan dalam sebuah kecemasan bahwa ternyata usul fikih hingga saat ini masih kaku dalam menghadapi dan menyapa konteks peradaban kekinian. Jadi usul fikih ini masih kaku, dan menurut Hasan Hanafi dalam mengembangkan fikih ini harus melihat masa sesuai dengan peradaban manusia. Hasan Hanafi ini melihat sebuah keharusan untuk melihat 3 dimensi masa dalam upaya pengembangan fikih yang seiring dengan peradaban hidup manusia. Yang pertama yaitu masa lampau atau al-madi, itu yang dipersonifikasi dengan al-turats al-qadim atau khasanah klasik. Yang kedua yaitu esok atau al-mustaqbal, dengan sebuah prediksi yang diletakkan pada indikator yang jelas dan melihat tanda-tanda dari zaman. Nah, ini dipersonifikasikan dengan khasanah barat atau al-turats al-gharbi. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu sekarang al-hali, yang dipersonifikasikan dengan tema al-waqi atau realitas kontemporer. Belakangan ini memang terdapat kegelisahan intelektual yang sudah saya katakan tadi untuk melihat fenomena umat Islam yang demikian ketat dalam mengamalkan mazhabnya dan tidak segan-segan menyerang penganut mazhab lainnya. Akibatnya, pengamalan ajaran agama ini didasarkan pada fanatisme terhadap mazhab. Kita terlalu menganggap benar mazhab yang kita anut dan menganggap mazhab lain itu salah. Seperti yang sudah dibicarakan pada awal tadi, aku merasa yang paling benar dan aku merasa tidak salah. Seperti itu. Sementara Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin yang meliputi seluruh zaman dan sholih likulli zaman wa makan. Nah, Islam ini akan menjadi rahmat bagi seluruh alam dan setiap dimensi waktu dan ruang jika disesuaikan dengan konteks zaman dan mili. Yang kedua yaitu muncul tantangan baru di kalangan pembaharu pada abad 19 Masehi. Nah, pendapat yang mengartikan pintu ijtihad ditutup pada akhir abad 19 Masehi ini mulai mendapat tantangan dari kalangan pembaharu. Muncullah sederetan nama seperti At-Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani. Maka berikutnya ada muridnya yaitu Muhammad Abduh yang menyerukan umat Islam kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Lanjut pada slide 9 yaitu Islam Indonesia dan Islam yang majmuk. Umat Islam Indonesia merupakan umat Islam yang unik dan heterogen. Nah, umat Islam Indonesia ini merupakan umat Islam yang unik dan heterogen yaitu agama, kepercayaan, suku, ras, etnik, adat istiadat, dan budaya, sehingga dibutuhkan penanganan secara khusus karena sangat heterogen. Nah, Indonesia ini merupakan negara dengan penganut Islam terbesar di dunia, sehingga umat Islam ini adalah umat mayoritas. Tetapi terdapat beberapa wilayah yang Islam ini menjadi minoritas.
Jadi tidak selalu mayoritas, tapi ada di wilayah dan provinsi di mana umat Islam ini menjadi umat minoritas. Potensi konflik atas agama ini juga merupakan masalah yang serius yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan sebuah keputusan. Secara internal ini umat Islam mempunyai beberapa ormas, madhab, organisasi, sehingga dibutuhkan keterampilan berkomunikasi dalam mengambil sebuah keputusan. Sebagai contoh, penetapan awal puasa dan hari raya Idul Fitri yang biasanya itu diwarnai dengan perbedaan-perbedaan. Biasanya di situ dijadikan satu dalam sidang dan kemudian mencari titik temu dari sebuah perbedaan. Seperti itu. Lanjut slide berikutnya, yaitu kearifan menyikapi perbedaan. Kita lihat realita sekarang bahwa keragaman itu berpeluang memicu sebuah benih-benih konflik di tengah masyarakat. Bila terdapat keragaman, terdapat perbedaan, pasti akan ada sebuah masalah yang akan muncul. Dan sejarah ini mencatat bahwa munculnya konflik dalam masyarakat pada umumnya dipicu oleh keragaman yang meningkat menjadi perbedaan dan bahkan meningkat hingga menjadi pertentangan terbuka. Jadi seperti debat-debat seperti itu. Nah, keragaman ini merupakan kekayaan sepanjang keragaman dan perbedaan yang dipahami dan disikapi secara arif dan positif sebagai bagian dari sunatullah. Maka ia akan membawa kehidupan ini lebih indah dan menarik untuk dinikmati dan dijalani. Ada salah satu hadis yang terkait dengan perbedaan pendapat, yaitu bunyinya, perbedaan pendapat dari umatku adalah rahmat. Lalu Indonesia ini berdiri di atas pengakuan atas eksistensi keragaman atau bisa disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Lebih lagi ketika pilar kehidupan berbangsa dan bernegara ini yang dikumandangkan oleh Taufik Kemas, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Di atas keragaman itu, Indonesia dibangun atas bingkai persatuan dan persaudaraan. Indonesia ini memiliki kekayaan budaya, agama, ras, etnik, bahasa, dan yang lainnya. Nah, perbedaan tersebut merupakan kekayaan dan kekuatan apabila dipelihara dengan baik. Dan di sisi lain, keragaman ini bisa menjadi sebuah potensi konflik sosial jika dihadapi dengan cara yang tidak bijak dan tidak arif. Potensi itu seharusnya bisa dibicarakan dalam rangka menemukan sebuah kesepakatan bersatu atau toleran dalam menghadapi realitas yang mesti berbeda. Masyarakat Indonesia ini juga merupakan masyarakat yang multi mazhab, baik secara teologis dan secara fikih. Rumusan fikih yang lahir ini diharapkan lebih toleran terhadap fakta keragaman tersebut. Nah, dengan prinsip bersatu pada hal-hal yang disepakati dan toleran terhadap hal-hal yang tidak disepakati atau sebuah perbedaan, ini khususnya menyangkut ajaran Islam, bersifat
furu'iyat atau cabang. Sebab fakta ini menunjukkan bahwa umat Islam seringkali mengabaikan akhlak yang bersifat pokok dalam Islam dan justru terabaikan oleh penganutnya karena perbedaan dalam aspek furu'iyat. Lanjut pada urgensi perumusan fikih Islam Indonesia. Nah, dalam respon konteks kekinian dibutuhkan kesadaran sejarah dan kepekaan terhadap realitas kontemporer bagi umat Islam. Sebab apa? Karena Al-Quran sebagai wahyu dari Tuhan, dari Allah, sementara fikih adalah produk dan hasil kreasi intelektual para fuqaha yang hendaknya dapat dibedakan. Warisan yang ditinggal oleh Nabi Muhammad ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau ulama fikih atau fuqaha itu idealnya mewariskan cara memahami Al-Quran dan As-Sunnah dan bukan semata-mata pada produknya saja. Jadi ulama fikih ini memahamkan kita tentang Al-Quran dan Sunnah. Pintu ijtihad ini seyogyanya tidak ditutup, bahkan harus dibuka demi mengakses daya kreasi para ulama belakangan ini. Karena apa? Sebab fikih sebagai salah satu cabang ilmu yang harus terus diuji. Karena Islam ini merupakan rahmat bagi seluruh masyarakat global. Dengan tertutupnya pintu ijtihad ini juga berpengaruh kepada terjadinya stagnasi pemikiran Islam, khususnya perkembangan hukum Islam. Jadi apabila pintu ijtihad itu tertutup, para ulama kan tidak bisa menguji kajian Islamnya karena ijtihadnya tertutup. Kalau ijtihadnya terbuka, pasti para ulama akan melakukan kajian Islam dengan mengujinya. Lalu fikih ini sebagai produk pemikiran yang dipengaruhi oleh kondisi sosiohistoris masyarakat yang seharusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang baku dan absolut. Islam ini sebagai agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Islam ini adalah Islam rahmatan lil alamin yang menembus seluruh wilayah dan seluruh zaman. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, apabila ada salah penyampaian dalam saya menyampaikan, tolong diluruskan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.